Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Enak. pagi. Pagi. Tiga bisa Sydney. masuk nikahan. Amin. Empat. Tujuh Setuju sih. nilai Dunia jasa oh, satu bertakwa bertakwa. Dua, berintegritas kas tinggi. tinggi. Tiga, Tiga. daya Daya juang. juang Empat, kuat. Empat. berkepribadian Berkebahagiaan dan utuh. unggul. Lima, Lima. berhenti. Berbudi pakai ilmu. Enam. Lima, Mandiri. Tujuh. tujuh, Berketua tinggi. Lab berintelektual. school. Betul. Ya, FCS, MPF, Skuci, Bubuh, aku. Inya, sekali gigit, unggul. Dua, Dua, berkarakter dan dan kayak kuat tinggi. tiga, Tiga, berwawasan global global dan dan lingkungan. lingkungan. Empat, Empat, berlandaskan ketakwaan dan pandang yuhu bangsa. bangsa. SMP Labs Kuci Bubut. Tujuh. Juara. Terima kasih Naufal. Sama-sama. Naufal lebih ini dapat bonus dari Naufal ya. Oke, Bu Rahe cek kehadiran ya. 8A masih banyak nih yang belum hadir. Oke. Airananda ada? Hadir. Oke. Raya, Raya belum ada ya. Zikri, Hadir. oke. Zikri di mana nih mukanya? Bentar, Bu. Ada kelihatan. Oke. Andra ya, Andra ya, nggak ada ya. Akmar ada, Latisha ada, Latisha tidak ada. Afika, Bu. oke. Zura rambutnya ini banget, basah banget Zura. Azhar, Azhar ada, Azhar belum ada ya. Oke, Raya udah ada nih. Kemudian Zura ada, Banyu ada, Banyu, Banyu nggak ada. Bara, Bara adakah? Oke, Dalin, Dalin ada? Dalin nggak ada. Danesha, Danesha nggak ada ya. Fikri, Fikri, Hadir. Hadir. Fikri mana nih wajahnya Fikri? Bentar, Bu. Oke, Feve, Hadir. oke, Em, Garda, Garda ada ya. Bu. Oke, Gina, Gina, Gina belum ada. Baby, Baby ada ya. Isti, Isti, Hadir, Bu. Sebentar ya, Bu. lagi siap-siap nih Isti nih. Arkan, Ya, Bu. Arkan, oke ada ya. Keiko, Keiko ada, tidak ada Keiko. Kenzi, Kenzi ada ya. Sultan, Sultan gak ada. Noval ada. Niki, Hadir, Bu. oke. Niki kenapa kameranya mati? Belum siap, Bu. Bentar, Bu. Oke. Nanti namanya di rename ya. Keva, Keva ada ya. Raihana,
Raihana ada. Hadir, Bu. Oke. Sabita. Sabita ada ya? Hadir, Bu. Oke. Shakila. Hadir, Bu. Shakila ada ya? Oke. Ayla nggak ada, izin. Wisang. Udah, Bu. Oke. Takahiro. Takahiro. Tadi kayaknya ada Taka. Keluar lagi ya. Zara. Hadir, Bu. Zara ada ya? Oke. Oke, yuk Akmar kita ini dulu ya, tadarus dulu ya, sambil menunggu lengkap. Yuk Akmar silakan dipimpin sama siapa? Rohisnya? Sama itu Bu, sama Kenzi Bu. Kenzi ada Kenzi? Nah ada ya, oke silakan yuk. Ini surat apa sih? Surat pendek. Ih, surat itu Bu, apa? Aduh aja Bu. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk dibuka open mic dulu Bismillahirrahmanirrahim. yuk, open mic. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman wa fa'awa wa wajadaka dhallan wa fahada wa wajadaka ailan wa fa'auna Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sudah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Akmar. Oke, boleh share keterlambatan. Oke. Oke, kelas 8A kita mulai ya. Hari ini kita sampai jam 7.55. Ingatin Bu Rahaya nanti kalau udah kelewat. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Kalian di rumah ada buku informatika nggak? Ya Bu, Ada ya? Ada yang di sekolah ya. Oke, kita masuk ke temuan ini. Oke. Sudah terlihat belum layarnya? Sudah terlihat layar Bu Rahai? Share udah Bu, screen. udah. Terima kasih. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di membahas materi pada pertemuan keempat. Oke. Nah, sebelumnya kita review dulu materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat nggak ini tentang variabel, tipe data, sama jenis-jenis tipe data? Ada yang masih ingat apa itu variabel? Penyimpan data. Menyimpan data, betul ya. Jadi dia itu tempat untuk menyimpan data. Oke, Andre udah hadir ya. Kemudian apa itu tipe data? Tipe data kan ada banyak nih. Nah, kemudian dikelompokkan. Jadi tipe data adalah lupa ya, yaitu jenis-jenis data.
Oke, jenis data ada yang angka, ada yang teks, ada yang huruf, kayak gitu. Itu adalah tipe data. Lalu jenis-jenis tipe data ada apa saja? Masih ingat nggak bilangan bulat? Apa namanya? Lupa lagi. In Iya, integer. benar. Ada string, Bu. Integer. Oke, ada integer, ada string, terus ada Float. float, ada char, ya kan? Nah, masih ada Bu tuh apa, Bu? yang Bu apa? Boolean. yang bulat Ya, boolean. nah, oke, nah kita lanjut ke review. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, ya kan? Ini sebelah kanannya ketutup nggak sih kalau Burhaya kayak gini? Nggak kan ya? Ada semua ya soalnya. Oke, yang nomor 1. Tony ingin menyimpan nilai ujian matematika yang bisa berupa desimal. Misalnya 87,5. Tipe data yang sesuai adalah, ingat gak nih? Kalau ada komanya, berarti tipe datanya apa ya? Float, Bu. Betul, baby. Tipe datanya float. Tandanya ada komanya. Oke. Nomor 2. Ada keterangan INT, berarti integer nih. Integer itu bilangan bulat. Hmm. Oke. Dalam program terdapat variabel X 85 dan Y sama dengan 7. Hasil dari X mod Y. Masih ingat mod itu apa? Sisa Mod? hasil Sisa. Oke, bagi. betul. Sisa. Mod adalah sisa hasil bagi. Ya, berarti 85 dibagi 7 berapa? Lalu sisanya berapa? Oh, 85 bagi 7 berapa sih? 12, 84. 84. 12. 12. Iya. 12. Masih ada sisa nggak? Ada Ada satu. satu. Ada 1. Berarti hasilnya adalah Satu. 1. Pintar. Oke, nomor 3. Boolean. Boolean itu apa pilihannya? True or false? True or false, benar salah, 1 0. Pokoknya cuma ada 2 pilihan. Oke, jika nilai 75, maka ekspresi nilai lebih dari sama dengan 70 atau nilai kurang dari 50. Berarti 75 ini kita taruh nih di variabel nilai. Diganti jadi 75. Oke, berarti 75 lebih dari sama dengan 70, true or false? True. True. Kemudian or. 75 kurang dari 50, true or false? False. 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 False, Berarti Bu. ini ada true, kemudian di sini ada false. Kalau dia atau, berarti kita bisa pilih salah satu. True atau false. 1 atau 0 hasilnya 1. Oke, karena kondisinya pilihan. Bisa dia yang awal, kondisi ini, atau yang kedua. Itu or. Ya, dia bakalan bernilai false kalau dua-duanya false. Misalkan ini false, yang ini false juga. Berarti hasilnya false. Tapi kalau salah satu ada true, maka hasilnya tetap true. Oke, apalagi kalau dua-duanya true, berarti hasilnya true juga. Oke, itu Boolean. Kemudian Ibu, Ibu, kalau kenapa? yang lebih dari itu ke kanan kan, Bu? Ini, Itu iya, lebih dari. Terus kalau yang satunya lagi tuh nilai kurang dari 50. iya, kurang dari. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, cara ngafalinnya sebenarnya kayak gini nih. Kurang dari atau lebih dari kalau kamu masih bingung, kamu tarik garis aja. Kayak di sini ini kan B, kemudian dari sini kamu tarik garis semuanya di sebelah kiri. Ini B berarti besar, ini K berarti kecil, kayak gitu. Jadi tarik garis ini. Kalau kalian masih bingung atau lupa gimana membedakan simbol lebih dari sama kurang dari. Oke, Oke, Bu. nomor 4. Boolean, jika N sama dengan 25, maka ekspresi, berarti ditaruh nih 25-nya di sini.
ya. Ekspresi 25, ini 25 lebih dari 20, betul nggak? 25 lebih dari 20, betul? Ya. Oke, Betul. betul. Berarti di sini true. Kemudian or. N berarti di sini 25. 25 mod 2 sama dengan 0, betul tidak? Hmm. Salah. Oke, jadi false. Nah, tadi kondisinya kalau dia or, hasilnya apa? Kalau true or false, hasilnya True. true, pinter. Kalau ada salah satu true, maka hasilnya true. Oke, nomor 5. Ibu, kalau Ya, yang sama dengannya ada 2 itu artinya apa? sama dengannya ada 2 ini artinya, jadi kalau di programming itu, dia ditulisnya 2 kali, sama dengan, sama dengan. Kalau kalau dia kayak gini, ini bukan penulisan yang benar. Ya, jadi kalau ada sama Hmm. dengan itu, dia harus 2 kali nih. Ekspresi tulisnya 2 kali gini. Ya, Oke, gitu. Ibu. Oke, karena dia perbandingan ya. Oke, kemudian yang float. Nomor 5. Float. Jika float itu tadi desimal. Ini udah ya, udah di atas udah ada nih. Float desimal. Jika A sama dengan 10, 10-nya integer. B sama dengan 4,0 float. Maka nilai A dibagi. Ini tuh bagi ya. Di programming ini artinya bagi. 10 dibagi 4,0 hasilnya berapa? 10 Dua setengah. 2. hasilnya 2,5. Oke, hasilnya 2,5 ya. Karena dia di sini float, jadi ada komanya. Oke, 8A masih ada yang bingung nggak soal ini? Perihal materi ini? Tidak ya, kita bisa lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bahas tipe data komposit sama satu lagi penulisan pseudocode. Itu kayak gimana ya. Oke, nah sebelumnya kita ke quiz dulu. Quiznya dari ini aja ya, dari Bu Rahai aja ya. Jadi nanti bagi yang namanya Bu Rahai sebut, jawab quiz ini. Ini nggak masuk nilai, jadi jawabnya dengan pede aja, nggak usah takut salah. Oke. Soal yang pertama untuk Zara. Oke, soal yang pertama untuk Zara. Kebaca nggak Zara? Sebelum mempelajari tentang tipe data dan variabel, siswa harus memahami bahwa komputer bekerja dengan mengolah data. Contoh data yang dapat diolah oleh komputer adalah B. D. Oke. B. Betul? Betul. Oke, lanjut. Nomor 2. Garda. Garda. Dalam algoritma urutan, langkah harus dijalankan secara berurutan sesuai yang telah dirancang agar tujuan tercapai. Bu. True? Oke, true. Yeah, good job, Garda. Oke, next pertanyaan buat Wisang. Ready, Wisang? Oke. Sebutkan satu contoh instruksi perintah sederhana yang biasa digunakan dalam algoritma untuk menampilkan teks. Untuk menampilkan teks, kira-kira pakai apa? Berarti output nih. Perintah output itu apa sih, Wisang? Mana nih, Wisang? Tampilkan, Bu. Iya, tampilkan itu kalau di bahasa instruksi pemrograman apa ya? Ada yang bisa bantu? Print. Nah, pinter. Kata Print. Kenzi, Bu. Betul ya, print. Oke, jawabannya betul.
Jadi itu perintah sederhana. Nextnya Akmar. Oke, next Akmar ya. Cocokkan setiap istilah berikut pada sisi kiri dengan penjelasan yang benar di sisi kanan. Oke, tentang pemrograman dasar. Burahai scroll dulu ke bawah. Yang pertama, instruksi. Kira-kira kemana nih? Itu Bu, satu langkah atau perintah yang harus dilakukan. Oke, terus program. Program kemana? Algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Oke, urutan instruksi. Eh, Kumpulan perintah yang dijalankan secara berurutan. Oke, algoritma. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, good job. Mantap, Akmal. Bagus ya. Next, siapa ya? Next, Andra ya. Andra ya. Oke. Urutan langkah menjalankan program sederhana. Apa nih? Itu gimana, Bu? Mana dulu satu? Ini jadi urutannya. Iya, dari awal Hmm, dulu. Dari awal itu ngapain dulu? Bentar. Yang menyimpan itu nomor 1. Menyimpan nomor satu. Benar gak, Bu? Oke, belum tahu. Coba aja dulu. Bener gak ya? Eh, yang menulis algoritma nomor 2. Menulis algoritma nomor dua. Terus mengubah algoritma nomor 3. Mengubah algoritma nomor tiga. Kayaknya salah. Melihat hasil out nomor 4. Oke. Ya, sebelumnya nih coba ya. Set. Nah, ini ada yang keliru. Yang keliru adalah, nah tadi Andrea bilang menyimpan dan menjalankan kode program di komputer itu nomor satu. Ya, tapi harusnya nomor tiga. Harusnya nomor satunya apa? Kita itu bikin algoritmanya dulu. Oke, kita bikin algoritmanya dulu, lalu kita ubah ke dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Ya, jadi dia pertama nih. Setelah kita buat algoritmanya, udah bikin flowchartnya, baru deh kita ubah algoritma menjadi kode program. Ya, kita buat codingnya dulu. Kemudian setelah itu kita simpan, kita running kodenya, baru kita lihat outputnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya urutannya ya. Jadi yang pertama buat algoritma dulu. Oke, next Sabita, ada Sabita. Sabita lagi di Ibu, Batok. Oke. Oke, kelompokkan setiap item ke dalam kategori yang sesuai. Benar masuk kemana? benar salah masuk ke logika atau boolean. Oke, True juga. ya, oke. Terus teks itu informatika, selamat pagi. Mm-mm. Em, 3,14 minus 5 sama 12 angka. 1, 2, 3 ABC masuk yang mana ya? Mm-mm. 1, 2, 3 ABC. Kira-kira masuknya kemana nih yang Nah, hmm. Hmm. yang antara teks atau angka sih. 1, 2, 3 ABC. Logikanya aja, pakai logika. Kira-kira kemana? Coba masukin ke teks deh. Oke, masukin ke teks. Atau enggak? Enggak tahu deh aku. Kemana nih? Teks Lah, atau? waktunya udah habis ya, Bu. Nggak apa-apa, bisa. Teks atau teks, yakin? Coba masukin ke teks dulu deh. Oke. Coba.
Jawaban Coba masuk. ya. Oke, jawaban betul ya. Kenapa sih 1, 2, 3 A, B, C itu masuk ke teks? Karena dia ada ABC-nya nih. Jadi dia nggak mungkin angka. Ya, karena angka itu harus Oh. benar angka semua. Sedangkan kalau Boolean juga dia nggak mungkin juga. Karena Boolean itu cuma pilihan positif negatif aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Siapa yang belum ya? Bara, Bara udah belum sih tadi? Belum, Bu. Oke, Bara, next ya, Bara. Urutkan tahapan pembuatan program komputer berikut ini menjadi urutan yang benar. Yang pertama harus apa dulu? Pencernaan, Oke, rencanakan dulu. Kemudian pemrogram, ya gitu lah. ini, kemudian Algoritma, lalu, eksekusi, oke. Ada yang kebalik, yaitu apa? Apa? Bara, yaitu perencanaan, algoritma. algoritma. Jadi, algoritma dulu, baru diprogram. Bukan bikin programnya dulu, baru bikin algoritma. Kan algoritma itu bisa kayak tahapan-tahapan kan. 1, start, 2, apa, 3, apa, kan kayak gitu. Baru dibikin programnya, gitu. Yang benar seperti itu ya. Oke, terima kasih. Next, masih ada 3 soal lagi. Naufal, ada Naufal? Agak, Bu. Oke. Kata apakah yang merupakan urutan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah? Gampang nih. Apa ya kira-kira katanya? Em, oh, Apa ya katanya? kan. A, A, G, lalu apa? G, G, L, L, ya, O, heeh. Apa lagi? K, Oke, lalu? I, Sorry, sorry. I, gini. Kemudian M, M, lalu A, L, A, R. Apa? ya, Glotimar. Yang betul, Naufal, adalah algoritma. Algotimar bahasa apa, Naufal? saya cuma kagak, Random aja ya. saya cuma kagak, Oke, yang betul kan, algoritma ya. Jadi kalau ada soal yang tentang urutan langkah-langkah, udah kalian nggak usah mikir yang ribet-ribet, pasti jawabannya algoritma, gitu ya. Oke, ya, next, Kenzi. Kenzi ada? Oke, kita ke soalnya. Sebelum mempelajari tipe data dan variabel, kita sebaiknya memahami konsep dasar tentang pemrograman. Manakah dari berikut ini yang merupakan pengetahuan dasar? Berarti yang dasarnya aja nih, nggak usah yang pro-nya. Kira-kira kalau yang dasar-dasarnya apa dulu ya? Apa ya? Urutan dulu. Urutan dulu. Terus, pilih 2 aja. 2. Mm-mm. Yang dasar, yang awal banget sebelum ngoding. Penggunaan simbol. Oke. Oke, yakin ya? Submit. Oke, good job ya. Jadi em, yang salah itu cara membuat variabel ini udah di dalam coding, ya kan? Bikin variabel. Kemudian langkah-langkah menghias tampilan ini udah lebih pro lagi. Coding itu kan ada yang cuma tulisan doang, ada yang warna-warni kayak gini nih.
Kalau udah tampilan kayak gini berarti itu lebih pro lagi. Pembuatan penggunaan fungsi di Python udah jelas ya. Ini dia di Python berarti udah bukan dasar lagi. Jadi yang betul buat flowchart sama buat algoritmanya. Oke. Next, Zikri. Kayaknya satu lagi ya soalnya ya. Zikri ada. Oke, ready ya. Hai cek soalnya. Sebelum mempelajari tipe data dan variabel dalam pemrograman, penting untuk memahami konsep nilai dan operasi dasar pada algoritma. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling benar mengenai penggunaan nilai dalam sebuah instruksi algoritma? Kayak ini jawabannya ada banyak nih, kamu bisa banyak pilih. Pilih salah satu yang benar. Yang mana ya, Zikri? Gimana, Zikri? Udah tahu jawabannya? Zikri. Lagi mikir, Bu. Oh, lagi mikir. Yang kemungkinan aja. Yang kemungkinan yang mana? Ini ada jawabannya ada banyak. Pilih salah satu yang menurut Zikri benar. Kira-kira kalau yang apa ya? Yang C bener nggak? Hmm? Enggak. Nilai dalam algoritma selalu bentuknya teks saja, seperti halo. Bener nggak? Gimana? Yang Bener nggak kira-kira kalau teksnya itu cuma halo aja? Nggak boleh ada angka, nggak boleh ada yang lainnya, nggak boleh ada kata lain. Bener nggak? Apa? kayaknya Betul? bukan Atau kayaknya. salah? Kalau yang nilai dapat berupa angka, hasil perhitungan seperti 5 plus 3 atau hasil input dari pengguna. Ini ini beda pernyataannya nih. Kalau yang ini dia dapat berupa, berarti bisa yang lain. Kalau yang ini selalu berarti cuma teks aja. Kira-kira dari A sama C nih, Bu Rahai kerucutin. Dari A sama C, yang benar yang mana? Kayaknya yang A. Yang A ya. Oke. Oke, Zikri, terima kasih. Oke ya, ini soalnya udah semua nih tentang apa? Tentang variabel sama tipe data. Kita lanjut dulu ke materinya. Delin udah ada belum nih? Delin, Danesha, Gina, Keiko. Belum ya? Saya sudah ada, Bu. Oke, Keiko udah ada. Aku kameranya nggak bisa nyalain, Bu. Kalau dinyalain nanti jadi hitam. Kasih Aku hadir, Bu. Keiko, Danesha udah ada ya. Danesha, Sultan ada, Bu. oh ada. Sultan udah mandi belum? Oh, udah lah, Bu. Udah ya. Latisha udah ada juga ya. Bawang, Bu. Sultan belum, Bu. Udah ya. Baru bangun ya, Bu. Baru bangun, Enggak, dia. Baru bangun. baru bangun itu. Belum cuci muka, belum sikat gigi, Bu. Sultan. Ntar backgroundnya keren banget ya. Gina belum ada ya? Gina sama Ada, Bu, ada. oh Gina udah ada. Berarti ada semua dong ya. Cuma Ayla aja lagi umroh. Oke. Delin belum ya? Delin Banyu. Delin sama Banyu. Wah, Saya udah, Bu. Sudah, Bu.
Oh, Banyu udah. Sudah, Bu. Oke, sudah juga. Siap. Alhamdulillah, udah semua. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita akan bahas kembali nih tipe data komposit. Tipe data komposit itu beda sama tipe data yang primitif. Sebelumnya kita udah bahas tuh, primitif itu tipe data yang seperti apa? Yaitu contohnya integer, float. Dia itu bukan gabungan, dia itu berdiri sendiri. Float nggak bisa digabung sama integer, itu primitif. Sedangkan kalau komposit, dia itu gabungan. Kumpulan dari beberapa tipe data yang berbeda-beda atau bahkan tipe data komposit lainnya. Contohnya yaitu array. Array ini menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang sama. Contohnya, misalkan di sini ada char nama 50. Nah, ini adalah tipe data primitif nih char. Tapi karena mau gabungan, mau ada kumpulan tipe-tipe data atau komposit ini, di sini jadi dia bentuknya array. Oke. Kenapa nama ini jadi tipe datanya array? Karena dia ada simbol kayak gini ya nih, siku. Siku 50 berarti artinya char ada 50. Kalau tipe data char aja, misalkan kayak gini. Nah ya, ini char nih. Char nama, oke. Bedanya nih, char nama yang bawah ini adalah primitif. Kenapa? Karena dia cuma satu. Oke. Sedangkan char nama yang atas ini komposit. Kenapa? Karena dia ada 50 deret char. Char itu ada yang ingat char itu apa? Karakter, Bu. Karakter doang. Karakter kita kemarin belajar berapa ya karakternya? Ada berapa karakternya kalau kayak gini? Cuma satu karakter, ya bisa huruf, bisa simbol, bisa angka. Tapi karena dia ada di dalam array, jadi dia bisa berkumpul si karakter itu. Gitu, makanya array ini adalah tipe data komposit, kumpulan dari beberapa tipe data. Tipe data char bergabung, berkumpul. Jadi ini ada 50 char, ya, ada 50 karakter. Kayak gitu, ya. Paham sekarang array? 8A. Masih bingung nggak? Bingung? Bu, izin ke toilet, Bu. Boleh. Oke, Bu Rahai ulang ya. Tadi di sini char nama 50. Artinya ini adalah array. Arraynya array apa? Array nama. Ya, arraynya array nama. Kemudian tipe datanya apa? Char. Berarti kalau kita tulis di sini adalah Banyu, ini kumpulan karakter dari B, terus A, N, Y, U. Banyu, ya. Jadi dia itu kumpulan karakter. Beda sama tipe data yang primitif. Char nama, dia mau tulis Banyu nggak bisa karena dia cuma satu karakter. Hasilnya nanti cuma B aja. Ya, Bu, ini Banyu kan nggak 50, tapi di sininya 50. Ini adalah batas maksimumnya. Kalau kalian pernah ngetik di X atau di Instagram atau di mana, dia ada batasan karakternya kan? Nah, itu batasannya. Misalkan 255 karakter. Itu adalah array dari tipe data char. Ya, jadi dia berapa karakter yang boleh diketikkan. Oke, ini bedanya. Sekarang masih bingung atau tidak? Untuk array 8A. Paham Tidak, Bu. ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini contoh array ini. Rina menyimpan nama-nama bulan Januari, Februari, Maret, April dalam satu variabel.
Nama bulan tersebut adalah elemen. Januari ini elemen, Februari ini elemen, Maret elemen, April pun elemen. Dalam program, Dina membuat variabel hari, Senin, Selasa, Rabu. Nama hari tersebut adalah elemen. Rabu ini elemen, Selasa ini elemen, Senin juga elemen. Jadi elemen itu adalah bagian dari arraynya. Oke? Ya, paham? Sampai sini elemen 8A paham? Ibu, jadi elemen tuh sama kayak variabel. Bukan. Variabel itu ini bulan, variabelnya bulan. Ini variabelnya hari. Nah, di dalam variabelnya ada isinya nih. Isinya itu kalau bulan ada Januari, Februari, Maret, April. Oh, Nah, nama-nama bulan ini adalah elemen. Oke? oke, Karena Bu. array itu tadi kumpulan dari banyak data. Kayak gitu. Jadi, data-data ini disebut elemen. Kemudian, Berarti yang elemen tuh kayak lebih spesifik kayak gitu ya, Bu? ya kayak isinya, kayak nilainya. Berarti kalau misalnya di variabelnya binatang, terus Mm-mm. elemennya tuh kucing, anjing, Ya, betul. hamster gitu. Misalkan kayak gitu. Misalkan string binatang. Berarti nanti misalkan di sini ada kucing tadi ya. Karena dia string maka kita kutip kucing kayak gini. Kemudian ada lagi anjing, anjing dan lain-lain. Oke, kayak gitu. Ini adalah elemen. Ini adalah elemen. Oke, paham? 8A Berarti ya? itu tanda kutipnya harus di setiap kata, Bu. Tanda kutip yang mana ini? Iya, kalau Ya, dia kucing, string ini harus anjing. ada tanda kutipnya. Soalnya kode itu nggak tahu nih kalau dia ini kata. Kalau dia isinya nilai, angka gitu, angka. Misalkan kayak isi angkanya itu kayak 1, 2, 3. Ini nggak perlu kutip. Tapi kalau dia teks, dia harus pakai kutip. Gitu. Ya. Oh, kalau kalimat berlaku juga nggak, Bu? Kalau kalimat berlaku juga nggak? Kalau kalimat berlaku juga. Pokoknya kalau dia teks, itu dia pakainya kutip. Kalau dia teks karakter, itu dia pakainya kutip. Per kata juga apa per kalimat? Kalau kata, kenapa? Kalau kata Kalau kalimat itu apa? kutipnya di setiap kata juga. Oh enggak, kalau kalimat berarti dia Tanda kutipnya di kutipnya kalau akhir, di kalimat. di akhir kalimatnya. Misalkan Oh, apel yang manis, kutip apel yang manis, kutip tutup gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Contoh, arai buah sama dengan apel, jeruk, mangga, pisang. Nah, sekarang jumlah elemen, elemennya itu apa ya? Anak murahan nangis. Elemennya itu jumlah elemen dalam array. Tadi jumlah elemen yang mana? Elemen yang mana tadi? Yang dalamnya kan? Nih, apel, jeruk, mangga, pisang. Jadi kalau dia bilang jumlah elemen, berarti ada berapa nih yang di dalam kutip ini? Ada 4, Bu. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang elemen kedua adalah berarti elemen Jeruk. keduanya apa? Jeruk, gitu ya. Oke, karena kenapa sih kita bahas elemen? Karena nanti ada lagi nih namanya indeks. Bedanya apa ya elemen sama indeks ya? Kalau elemen itu dari sini, apel itu elemen 1, jeruk itu elemen 2, mangga elemen 3, pisang elemen 4 ya. Nah, kemudian kita bahas ke pernyataan berikutnya, yaitu yang ini adalah string nih, string. Kalau tadi array, ini adalah string. Tipe data berisi kumpulan angka, huruf, simbol, atau karakter khusus. Kalau tadi char itu, char harus kita tentuin kayak gini. Char nama, char nama 50. Berarti Coba ngomong lagi. kan ada 5 Kelihatan anjir HP gue. deretan karakter.
Kemudian kalau string ini untuk yang terbaru ya, yang terbaru Maaf Bu, salah. ya. String itu di program bahasa C++, kalau yang char di program yang lama, bahasa C yang lama. Nah, sekarang bedanya apa sih? Kenapa string ini adalah tipe data komposit? Kalau misalkan string ini, dia itu kalau ada variabel, ini variabel nama, tipe datanya string. Ini udah auto, dia itu bisa nulis sampai 255 karakter di dalamnya. Misalkan nama kamu ada 255 huruf gitu ya, nggak mungkin sih. Atau biasanya kita pakai buat string alamat. Karena alamat itu kan ada banyak ya, misalkan kayak klaster Wijaya Putra, misalkan gini. Blok C nomor 11, misalkan kayak gini. Ya, ini bisa dibuat dengan tipe data string. Udah enak nih karena dia itu udah kumpulan bisa angka, huruf, simbol. Sedangkan kalau yang ini char, dia itu harus ditentuin dulu ada berapa karakter kalau kita mau lebih dari satu karakter. Karena pada dasarnya char itu cuma satu karakter. Yang tadi udah Bu Raha jelaskan sebelumnya. Kalau ini berarti dia bisa 50. Bu, bisa nggak kita tulis 255? Bisa juga, gitu ya. Kita tinggal tulis berapa karakter yang mau kita butuhkan. Biasanya berapa ya, Bu, dibuatnya? Biasanya itu tergantung seperti polanya aja. Misalkan nama seseorang itu kan nggak mungkin sampai 200 karakter ya. Paling nama orang itu paling panjang itu apa ya? Osas ya, yang Osas tuh. Dia kan panjang banget tuh. Mungkin dia bisa sampai 50 karakter. Tapi kalau untuk 100 karakter kayaknya enggak. Jadi di settingnya 50 kayak gitu. Ya, itu enggak ada ketentuannya. Cuma kita lihat polanya aja. Oke, sekarang udah bisa bedakan nih tipe data komposit yang string sama primitive char. 8A, masih bingung nggak? Aman ya? Oke, jadi string itu kumpulan karakter. Bisa angka, bisa huruf, bisa simbol. Kalau char itu, kalau dia nggak ada angka seperti ini, berarti dia cuma satu karakter aja. Dia bisa angkanya banyak atau simbolnya banyak kalau ada ini. Ya, bedanya itu. Oke, next ke berikutnya. Oke, contoh string. Jika nama belajar, panjang string nama adalah, nah ini panjang stringnya. Jika variabel nama isinya belajar, berarti panjang stringnya kalian hitung yang tadi Bu Rahi bilang ada berapa karakternya. Ada 7, Bu. Ada 7. Default string itu 255, tapi di sini ada 7 karakter. Oke, kalimat belajar informatika. Karakter ke-9 adalah spasi dihitung karakter ya. Di komputer itu spasi dihitung karakter. Jadi ini juga karakter. Oke, berarti belajar informatika. Karakter ke-9. I. Karakter ke-9 I. Ibu. Tadi belajar ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tadi ini 7 ya. Oke, 9-nya adalah I. Betul ya. Kemudian array angka 5, 10, 15, 20. Hasil dari angka 0, 0 plus angka 2. Oke, sekarang ini bedanya nih. Kalau yang tadi elemen itu adalah 5, 10, 15, 20 itu elemen. 5 itu elemen ke-1, 10 itu elemen kedua, 15 elemen ketiga, 20 elemen keempat. Sekarang kalau dia bentuknya kayak gini, ini dinamakan indeks. Oke, indeks array itu mulai dari 0. Jadi indeks array pertama 0, kemudian indeks berikutnya adalah 1. Jadi 5 ini adalah indeks ke-0. Isinya 5. Indeks 1 isinya berapa? 10, Bu. Oke, betul ya, 10. Kemudian indeks 2 isinya berapa? Jadi berarti 5 tambah 15 ya, Bu. Jadinya 20.
Bukan, indeks 2 itu berarti indeks kedua. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2 gitu. Oke? Ya, kalau yang ini tadi hasilnya betul Akmar ya. Tapi kalau yang ditanya indeksnya, indeks 0,5, ini indeks ke 0, indeks 1 10, indeks 2 15, indeks 3 berapa? 20. Oke, indeks 3 20 gitu ya. Jadi kalau indeks mulai dari 0, kalau elemen mulai dari 1. Oke, bisa membedakan sekarang ya. Arai nilai 10, 20, 30, 40, 50. Jumlah elemen kedua sampai ke 4 ya. Dia bilang jumlah elemen kedua, berarti mulai dari 20 ya kan sampai ke 4, 30, 40, 50. Kemudian nilai 1, nilai 2, ini indeks nih berarti indeks. Sesuai kan? Dia bilang kan elemen kedua yaitu 20. Nilai indeks ke 1 yaitu 20 ya. Jadi gini. Elemen 2 berapa ya? Elemen 2. Elemen kedua berapa? Elemen kedua 20, Bu. Elemen kedua 20. Elemen ketiga 30, 30, 30. Elemen keempat 40. 40. oke, elemen keempat 40. Ini Ibu, itu ya, kenapa nggak mulai dari 0, Bu? kenapa nggak dari 0 yang mana? Yang array nilai. Oh, enggak, ini karena soalnya aja. Ini soal nih, jumlah elemen kedua gitu, sampai ke 4. Elemennya itu mulai dari 1. Kalau di sini nilainya ini karena soalnya, berarti elemen kedua itu sama dengan nilai indeks ke 1. Kecuali kalau dia bilang elemen ke 1, berarti nilai indeks ke 0. Indeks 0 gitu ya. Jadi elemen sama indeks itu beda. Elemen sama indeks itu beda. Iya, caranya dia itu berbeda, cara menghitungnya. Kayak Gini, gimana, Bu? nah gini ya. Elemen kedua itu indeks ke 1. Di sini Bu Rahai tulis juga deh di atasnya biar nggak bingung. Ini elemen ke 1 sama dengan 10. Nilainya, nilai indeksnya, nolnya yaitu 10. Jadi kalau indeks itu mulai dari 0, kalau elemen itu mulai dari 1. Sebenarnya posisinya sama, cuma penggunaannya aja yang beda. Ya, kalau di coding itu nanti dia bentuknya kayak gini, pakainya indeks. Kalau elemen itu untuk manusia. Manusia nih yang tahu, oh ini tuh elemen ke 1, ini tuh elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima. Tapi kalau udah kita bentuk coding, maka dia akan berubah caranya, yaitu menggunakan indeks. Indeksnya itu mulai dari nilai ke 0, indeks 0. Indeks 0 itu adalah 10. Indeks 1 itu adalah 20. Indeks 2 itu adalah 30. Indeks 3 itu adalah 40. Indeks 5 adalah 50. Indeks 4 adalah 50. Kayak gitu. Oke, jadi bisa membedakan elemen sama indeks? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Kita berapa menit lagi? Sudah ada guru berikutnya belum ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Itu yang apa array angka yang 5, 10, 15, 20, jawabannya yang berarti yang 20 atau yang indeks 0 sama dengan 5, indeks 1 sama dengan 10, indeks 2 sama dengan 15? Oh enggak, ini jawabannya yang tadi Akmar bilang, betul. 20, yaitu 5 ditambah, 15. iya, 5 ditambah Hmm. 15. Kalau ini adalah stepnya aja, biar tahu indeksnya keberapa. Ibu, kalau yang nomor 1, Kasih, Bu. jawabannya gimana? Nomor 1, spasi dihitung karakter ke 9. Berarti ini B itu karakter ke 1, B itu karakter ke 1, E itu karakter kedua, kemudian L itu karakter ketiga, ini karakter keempat, ini 5, ini 6, ini 7. Kemudian ada spasi. Spasi itu 8, Hmm. I-nya 9. Kayak gini. Hmm. Kutipnya Kalau langsung pajak. atasnya apa, Bu, yang panjang sering nama?
Panjang string nama berarti ini panjangnya berapa nih? Yaitu B itu 1, E 2, L 3, A 4, ya, J 5, terus Hmm. 7. Berarti panjang string namanya adalah 7. Jadi bukan NAMA, tapi isinya, panjang stringnya. Kayak tadi char nama 50. Nah, ininya nih, 50 ininya nih. Ini adalah panjang string. Ini panjang string. Belajar informatika sampai A ini adalah panjang string. Oke, gitu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Berikutnya pelajaran siapa? BK, Bu. Oh, BK ya. Oke ya. Kayaknya udah ada tuh Pak Febrinya ya. Oke, guys. Makasih banyak ya. Kita nanti lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Selamat datang Pak Febri. Oke, kita Halo, akhiri selamat pagi, ya. Ibu Kita akhiri informatika Sri. ya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.